Kebiasaan, kebiasaan, pokoknya kebiasaan, contoh ya. Ya. Hmm. Ya, ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ini em, saya informasikan, jadi nanti untuk minggu depan itu insya Allah nanti ini ya, kuis saja, jadi tidak ada materi. Jadi kuis saja, habis itu materinya berlanjut minggu ke-6. Seperti itu. Nanti 6, 7 materi, habis itu UTS atau ETS. Ini ada 13 orang yang hadir dari 30 orang ya. Jadi mengingatkan kembali ini kode absennya berlaku sampai jam 16.15, 16.13. Jadi masih ada waktu 12 menit sampai kodenya itu berakhir. Oke, sudah setengah kelas hadir. Mari kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini adalah mengenai konten keras atau kerak benua. Ini menyambung pertemuan pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi untuk apa namanya untuk mengingatkan kembali untuk minggu sebelumnya itu yang pertama adalah pengenalan mata kuliah, lalu kemudian teori lempeng tektonik atau plate tektonik yang menyebutkan mengenai jenis-jenis perbatasan antar lempeng, kemudian apa namanya kerak samudra, mengenai kerak samudra, dan yang sekarang adalah mengenai kerak benua. Nah, ini nanti pada minggu depan nanti insya Allah menyambung topik ini setelah kuis adalah mengenai jenis-jenis batuan, lalu sebelum ETS nanti saya sambung dengan eh, prinsip-prinsip geologi dan prinsip stratigrafi. Oke, untuk konten kelas ini apa namanya berapa orang nih? View, admit all. Nah, untuk konten kelas ini admit all masih pada joining. Oke, good. Nah, ini untuk konten kelas ini adalah kerak benua. Jadi kerak benua ini kerak benua ini menyusun 30 sampai 40% dari permukaan bumi. Kebanyakan kerak benua ini terletak di ini ya. Kerak benua ini dia menyusun daratan ya. Jadi sebagian besar daratan di bumi itu adalah kerak benua atau berada di atas kerak benua. Tetapi ada juga kerak benua yang terbenam atau tenggelam di bawah permukaan laut. Sebagaimana kerak benua yang tenggelam di bawah permukaan laut, ada juga kerak samudra yang muncul sebagai daratan. Tetapi umumnya kerak samudra yang muncul sebagai daratan ini hanya berbentuk pulau-pulau kecil. Nah, kerak benua itu apa namanya sebagian yang telah saya paparkan di pertemuan sebelumnya ini dia lebih ringan dibanding kerak samudra
dengan ketebalan umumnya itu adalah 35 sampai 40 kilometer dari permukaan bumi. Nah, kalau di Indonesia itu memang segitu, 35 sampai 40 kilometer, tetapi ketebalan kerak benua di zona-zona pembentukan gunung yang terjadi akibat tabrakan antara dua kerak benua itu dia memiliki ketebalan sampai 80 kilometer. Nah, kerak benua ini karena dia ringan, dia cenderung untuk tidak tersubduksi ke dalam mantel. Jadi ketika kerak samudra itu dia itu bertabrakan, lalu salah satunya itu masuk ke dalam mantel, atau kerak samudra itu bertemu dengan kerak benua, lalu karena berat kerak samudra itu masuk ke dalam mantel, tersubduksi, kerak benua ini dia tetap berada di atas permukaan bumi, entah sampai kapan, seperti itu. Karena dia tetap berada di atas permukaan bumi, maka dia sekali terbentuk, dia akan ada di situ terus dan umurnya juga akhirnya umurnya menjadi sangat tua. Beberapa kerak benua itu umurnya sekitar 4,5 miliar tahun. Di sini ada di saat ini ada GA. Ini GA ini sebenarnya adalah Giga Annum. Jadi kalau saya bikin ilustrasinya di apa namanya di Paint, ini ada namanya skala waktu geologi. Skala waktu geologi itu memiliki ujungan A. A itu bahasa Latin dari annum, artinya tahun. Ini jadi skala waktu geologi. Di sini ada A atau annum, bahasa Latin dari tahun. Nah, kemudian naik 3 orde ke atas ada namanya KA atau kilo annum, yaitu masa 1.000 tahun. Ini kilo annum. Di atas KA ada masa namanya MA. MA ini M-nya harus besar ya. Jadi kalau M-nya kecil tuh berarti mili annum. Ini menyambung dengan menyambung dengan prinsip yang ada di unit-unit fisika lainnya seperti meter, seperti apa namanya, atau di ukuran komputer ya byte atau bit. Nah, ini juga ada megabit, ada mega annum. Mega annum M-nya harus besar, itu masa 1 juta tahun. Ini saya pakai koma untuk menerangkan ini ya, misahkan koma ya. Apa misahkan ribu-ribuan. Saya pakai standar dari Inggris. Kemudian ada namanya GA. GA itu sebagai MA, dia G-nya harus besar, itu adalah giga annum. Padanannya kalau di komputer itu gigabyte, seperti itu. Ini itu masa sekitar 1 miliar tahun. Tuh, ini giga annum. Ini tangga apa namanya tangga waktu geologi. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di apa di pustaka di literatur menemukan kata-kata ini sudah nggak kaget lagi seperti itu. Ini saya coba snip terus saya masukkan ke ini ya. Zoom. Hmm. Nah, ini cat mana cat nih. Nah ini saya buka saya kasih di chat ya ininya gambarnya. Nah jadi hmm, umur dari kerak benua ini dia bisa sampai setua 4,5 giga annum atau 4,5 miliar tahun. Sini 4,4 ya, tapi kita belakang 4,5 saja. Nah, sebagian besar dari kerak benua ini dia terbentuk pada periode antara 2 sampai 4,5 miliar tahun dari umur bumi. Ya, karena apa namanya di masa-masa itu terjadi yang disebut dengan diferensiasi. Jadi apa namanya komponen-komponen apa namanya bola bumi yang masih panas yang masih cair itu yang berat-berat itu dia jatuh dalam inti bumi karena gravitasi dan yang ringan-ringan itu dia mengambang di permukaan bumi bentuk kerak. Nah, kerak ini nantinya akan berevolusi menjadi kerak samudra dan kerak benua sesuai dengan yang apa namanya sesuai dengan yang disebut dengan diferensiasi. Diferensiasi. Jadi diferensiasi ini dia itu apa namanya proses evolusi cairan magma di dalam kerak itu karena efek dari kristalisasi. Jadi kristalisasi dalam dapur magma itu dia
apa namanya mengakibatkan mengendapnya kristal-kristal di dapur magma ke jadi kesediaan dapur magma itu kristal itu dia mengendap ke dasar dapur magma. Sementara cairan magma sendiri dia terpisah di atas kristalnya itu. Nah, itu nanti apa namanya cairan magma ini dia semakin lama akan semakin selisik. Nah, selisik apa namanya? Magma selisik ini nanti dia akan tererupsi menjadi yang kita sebut di dalam tas diagram yang sudah kenakan kemarin minggu kemarin itu dia akan menjadi dasit dan rhyolite, sementara yang tinggal di dalam dapur magma dia akan menjadi granit. Nah, pada awalnya bumi ini kerak bumi ini dia semuanya adalah basaltik. Tetapi kehadiran gunung-gunung api di permukaan basaltik ini itu nanti memberikan titik-titik di mana pembentukan granit itu terjadi. Nah, titik-titik granit ini dia semakin lama semakin melebar, 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 akhirnya dia menjadi kerak benua yang kita kenal sekarang ini. Nah, kerak benua itu masih terbentuk sampai sekarang, hanya laju pembentukan tidak secepat dulu. Seperti itu. Nah, kerak benua itu dia apa namanya kerak benua itu dia terbentuk tadi yang pertama adalah melalui vulkanisme, yaitu mekanisme yang pertama tadi yang saya jelaskan itu vulkanisme. Nah, mekanisme yang kedua kerak benua itu dia semakin tumbuh melalui proses akresi. Jadi kerak benua kecil-kecil dia itu kemudian digerakkan oleh mekanisme tektonik lempeng. Akhirnya dia bertabrakan satu sama lain, bergabung menjadi kerak benua lebih besar. Itu yang disebut dengan proses namanya akresi atau terrain accretion. Nah, partial melting ini tadi yang terkait dengan arc volcanism itu tadi. Jadi sebenarnya antara arc volcanism dengan partial melting itu tidak terpisah. Ini ilustrasi proses bentukan ini ya, bentukan kerak bumi yang tadi saya jelaskan di awal dan hubungannya dengan proses bentukan tata surya dan galaksi Bima Sakti. Nah, ini saya di sini ada namanya tas diagram. Tas diagram ini menurut saya akan penting sekali di apa namanya di geologi fisik ini karena dia menjelaskan evolusi batuan dari terutama batuan beku ya, evolusi batuan beku dari apa namanya dari yang paling basaltik menuju yang ke paling felsik atau silisik. Nah, proses pembentukan batuan-batuan beku silisik dari batuan beku mafik ini dia itu apa melalui proses namanya itu tadi adalah diferensiasi magma. Diferensiasi magma itu dia mengikuti apa yang disebut dengan deret bowen. Jadi di sebelah apa namanya di sebelah bawah ini, pojok bawah ini ada namanya itu deret bowen atau bahasa Inggrisnya adalah Bowen reaction series. Bowen reaction series. Ini menjelaskan apa namanya menjelaskan jenis-jenis mineral yang terkristalisasi sesuai suhu dan dalam tanda kutip umur magma. Jadi ketika magma itu masuk ke dalam kerak bumi, dia akan mendingin sesuai dengan umurnya. Jadi semakin lama dia ngendon di situ, semakin mendingin suhunya. Nah, ketika magma mendingin, di magma itu akan terbentuk kristal-kristal mineral. Nah, kristal mineral ini dia akan tenggelam ke dalam ke tenggelam ke bawah dapur magma, ke sisi bawah dapur magma. Nanti mineral yang pertama kali terkristalisasi dari magma ketika dia masuk ke kerak ya, itu adalah olivin. Jadi magma masuk ke dalam kerak, terus kemudian membentuk dapur magma, kemudian magma itu kalau tidak ada proses-proses lanjutan di dapur magma itu dia akan mendingin. Nah, ketika magma mendingin, ini kristal yang terbentuk pertama kali itu adalah olivin. Olivin ini dia warnanya hijau. Jadi kalau lihat gambar yang di pojok kanan atas itu ada kotak-kotak butir-butir hijau, nah itu melambangkan olivin. Olivin warnanya hijau dan dia itu terkristalisasi pertama kali ketika magma masih panas. Kemudian seiring berjalannya waktu, magma itu akan terus mendingin, kemudian terbentuklah piroksen, terus amfibol, terus biotit. Jadi piroksen, amfibol, biotit ini dia warnanya kehitaman. Nah itu. Kemudian seiring dengan mendinginnya magma, kalau tidak ada gangguan lagi dari luar apa dari letusan dan sebagainya, maka dari magma itu akan terbentuk kristal-kristal kalium feldspar, muskovit, dan terakhir adalah quartz atau kuarsa.
Kuarsa itu yang terakhir terbentuk ketika magma itu sudah hampir memadat. Seperti itu. Nah, seiring dengan terbentuknya kristal di dalam dapur magma, itu magma yang tersisa yang masih meleleh, itu dia akan mengalami perubahan komposisi. Dalam hal ini perubahan kandungan silika. Nah, ketika di awal magma masuk dalam dapur magma, itu silikanya masih rendah. SiO2-nya masih sekitar ya di bawah 55-50%. Tapi seiring dengan terbentuknya kristal, elemen-elemen yang lain itu dia di sequester atau diikat oleh si kristal ini dan dibawa ke dasar dapur magma. Akhirnya konsentrasi silika di dalam cairan magma itu semakin lama semakin meningkat karena elemen-elemennya sudah diikat oleh mineral yang terbentuk dan tenggelam ke dasar dapur magma. Nah, akhirnya semakin dingin magma, itu komposisi magmanya semakin, persentase silika di dalam magma semakin tinggi. Efeknya adalah magma menjadi semakin kental. Seperti itu. Nah, eh, apa namanya? Selain juga menjelaskan urutan pembentukan kristal, Deadbone ini juga menjelaskan urutan eh, kristal atau mineral mana yang melapuk duluan. Nah, kalau misalnya kita anu ya, kita jembrengin ini mineral-mineral yang kayak olivin, piroxen, amphibol sampai quartznya di permukaan bumi, kita biarkan mereka terkena hujan panas yang sama, itu nanti yang duluan melapuk adalah olivin. Olivin melapuk duluan. Kalau teman-teman melihat tanah merah itu, tanah merah, tanah lempung yang coklat-coklat itu di dekat gunung api, itu biasanya adalah lapukan dari olivin. Olivin, piroxen, amphibol itu dia warnanya rata-rata kalau melapuk jadinya tanah merah. Kalau udah levelnya biotit, feldspar, muskovit, quartz ke bawah itu dia melapukannya warnanya agak-agak kehitaman. Nah, apa namanya? Olivin akan melapuk duluan. Kemudian piroksen, amfibol, biotit. Nah, kuarsa itu adalah mineral yang paling susah untuk melapuk. Kalau misalnya teman-teman itu berkesempatan main ke luar negeri, ke Afrika Selatan misalnya, di sana banyak eh, kerak apa namanya banyak bagian-bagian kerak bumi yang komposisinya itu kuarsa. Nah, itu kuarsa itu umurnya sudah miliaran tahun, tapi tanahnya masih tipis. Karena apa? Karena dia adalah mineral yang paling susah untuk melapuk. Seperti itu. Jadi, apa namanya? Kalau misalnya saya katakan kembali ke awal, konsep pembentukan kerak benua, jadi bumi itu pada awalnya semuanya basaltik. Kemudian, apa namanya? Seiring waktu, basaltik ini ada titik-titik di mana gunung-gunung api itu terbentuk di kerak-kerak tersebut. Gunung-gunung apinya awalnya acak aja gitu. Nah, di bawah gunung api itu ada dapur magma. Nah, dapur magma itu adalah situs atau tempat pembentukan eh, apa namanya batuan-batuan yang nanti kelak menjadi granit. Yang granit ini nanti kelak kalau bergabung menjadi satu itu nanti menjadi kerak benua yang sebenarnya. Jadi granit kecil-kecil di bawah gunung api yang berada di anu apa namanya bumi-bumi apa bumi masa-masa awal ini itu nantinya akan apa namanya bergabung menjadi satu menjadi kerak benua yang sebenarnya. Seperti itu kira-kira asal muasal dari saya ini nggak iso di nganu ya. Nah, oke kembali tadi kerak benua adalah hasil dari ini apa namanya penggabungan granit-granit yang terbentuk di awal sejarah bumi. Jadi granit yang tubuh-tubuh granit yang terbentuk di bawah gunung api di awal sejarah bumi itu dia bergabung menjadi satu menjadi kerak benua yang sebenarnya. Nah, sekarang kita beralih ke sifat-sifat fisis dari kerak benua itu sendiri. Sif- Sifat fisis dari kerak benua itu sendiri. Nah, kerak benua itu seperti yang kita tahu dia ringan. Densitasnya itu dia 2,67 gram per sentimeter kubik dibandingkan dengan kerak samudra yang sekitar 3 gram per sentimeter kubik. Nah, ketebalannya kerak benua itu dia antara 16 sampai 80 kilometer dengan ketebalan rata-rata 35 sampai 40. Nah, lalu kemudian kecepatan gelombang P di kerak benua itu adalah 6 sampai 7 kilometer per second, sementara gelombang S itu antara 3,5 sampai 4 kilometer per second. Jadi gelombang P dan S itu kembali saya mengingatkan kembali di materi materi apa materi pertemuan awal. Kalau gempa itu kan ada gelombang P sama S sama gelombang permukaan.
itu yang rapat tenggang, rapat tenggang, rapat tenggang. S itu yang dia itu menyamping, S itu. Keduanya adalah body wave. Artinya mau merambat melewati medium bumi. Nah, lalu apa yang menyebabkan variasi sifat fisis di kerak benua? Itu adalah suhu. Suhu itu akan mengurangi kecepatan gelombang seismik karena kan apa namanya sering dengan naiknya suhu maka batuan itu dia akan semakin ini ya semakin meleleh. Artinya dia semakin punya viskositas gitu. Dia semakin cair. Kalau misalnya apa namanya batuan itu kalau dia padat itu kan dia bisa merambatkan gelombang mekanik itu dengan cepat ya. Karena kristalnya kan interlocking dia itu. Kalau misalnya kristal satu dia tergeser oleh gelombang mekanik, kristal sebelah langsung tergeser juga. Tapi kalau dia cairan, artinya dia punya viskositas. Kalau dia punya viskositas, artinya punya gaya gesek. Gaya gesek itu artinya dia memperlambat perambatan gelombang mekanik. Seperti itu. Nah, itu yang pertama temperatur atau suhu. Lalu kemudian yang kedua adalah komposisi. Komposisi itu dalam artian adalah jenis batuan. Nah, ini nanti akan kita diskusikan di minggu depan, insya Allah. Kemudian adalah tekanan. Tekanan ini adalah tekanan litostatik atau hidrostatik tergantung pada kandungan air di kerak bumi. Ternyata adalah kandungan fluida. Kandungan fluida ini dalam artian adalah kandungan air, tapi juga bisa juga udara dan minyak atau hidrokarbon atau gas. Seperti itu. Nah, kerak benua atau continental crust ini dia memiliki beberapa jenis batuan. Tetapi di sini apa namanya batuan yang kita tinjau adalah batuan kristalin, artinya disusun oleh kristal-kristal mineral. Sedimen kristalin nggak sedimen, nggak. Sedimen itu bukan batuan kristalin. Sedimen itu adalah batuan sedimen yang terjadi melalui proses pengendapan. Kristalin itu dia artinya fully kristal. Pak, kalau gamping itu kristal atau bukan? Gamping itu tergantung sama jenisnya. Kalau batu gamping yang dia itu terjadi melalui proses apa namanya pertumbuhan karang, itu artinya dia biogenik. Bios itu makhluk hidup, genik itu pembentukan, terbentuk melalui makhluk hidup. Sementara kalau misalnya batu gampingnya sudah jadi marmer atau sudah melalui proses apa atau melalui proses ini apa namanya itu pembentukan stalaktit stalagmit itu artinya kristalin. Seperti itu. Nah, di sini kita tinjau kerak benua yang tersusun atas batuan kristalin, artinya tersusun atas kristal. Ada beberapa jenis batuan yang cukup umum, yaitu granit, yang tadi saya omongin berulang-ulang, granit sama basalt. Granit itu dia felsik, silisik, basalt itu dia mafik. Terus kemudian yang kedua adalah gneiss. Gneiss ini adalah batuan metamorf orde tinggi, artinya dia terbentuk di lingkungan dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita apa namanya menggunakan bahasanya itu gradien geotermal dan tekanan litostatik itu dia P dan T yang tinggi itu artinya dia berada di kedalaman yang sangat tinggi. Gitu, seperti itu. Kemudian, nah, kemudian apa namanya batuan-batuan ini bisa ketemu di mana? Bisa ketemu di eh, kerak-kerak benua yang umurnya cukup tua, artinya di atas ratusan juta tahun. Yaitu salah satu kerak benua yang paling tua itu dia membentuk namanya itu keraton, keraton atau kraton. Jadi jangan ketukar sama keraton yang di kerajaan ya, keraton Yogyakarta itu beda sama keraton yang di kerak benua. Keraton yang di kerak benua itu artinya dia adalah ini apa inti dari kerak benua yang terbentuk sejak awal bumi ini ada. Itu keraton. Keraton di kerak benua itu maknanya. Nah, di apa namanya di Indonesia itu nggak ada keraton, tapi di tempat-tempat yang kayak di Afrika, di Cina atau di Australia itu ada keraton. Gitu. Nah, kerak benua ini juga selain dia itu apa namanya menyimpan sejarah bumi dari awal pembentukan ya, dia juga memiliki apa namanya memiliki keuntungan atau potensi-potensi ekonomik yang bisa kita uangkan, yaitu sumber daya mineral berupa REE atau logam tanah langka dan sumber mineral radioaktif seperti uranium dan thorium. Ini tadi udah kayaknya nih magma evolution. Nah,
Di sini untuk apa namanya untuk logam tanah langka itu biasanya di anu ya di terbentuk di atas granit, ditemukan di atas granit itu di apa namanya di granit itu dia itu melapuk. Jadi kalau misalnya saya bikin ini ya bikin apa namanya em, nah ini seperti ini ya. Jadi apa namanya nggak bisa di-download nih kayaknya. Nah, jadi kalau granit itu dia itu kan apa namanya mengalami pelapukan ya. Semua batuan mengalami pelapukan. Nah, tapi granit ini dia ketika melapuk itu dia melapuk itu menjadi apa yang kita sebut sebagai horizon. Nah, horizon ini dia menunjukkan fase-fase pelapukan dari si granit tersebut. Nah, ini kita lihat ada 4 horizon di sini ya. Nah, dia granit melapuk, dia membentuk 4 horizon ini. Nah, eh, apa namanya dan sebagaimana nikel yang kemarin kita jelaskan, yang saya jelaskan itu, ketika batu melapuk itu elemen-elemen kimia itu terbebaskan dari kristalnya itu. Jadi tadinya si apa kayak nikel, kayak magnesium, kayak Re itu dia terikat dalam kristal. Nah, ketika dia melapuk, kristalnya hancur, Re-nya nyebar dia. Red earth mineralnya nyebar ke segala penjuru di tanah tersebut. Nah, tetapi apa namanya tanah ini juga porus, artinya dia bisa dilewati oleh air hujan. Nah, ketika hujan turun, mineral-mineral yang tersebar di tanah bekas lapukan granit ini itu tercuci oleh air hujan. Tercuci oleh air hujan, kemudian dia terkumpul di lapisan clay. Di antara apa? Di antara tanah sama granit itu ada lapisan clay. Nah, clay ini dia itu menangkap semua mineral-mineral Re yang tercuci oleh air hujan di lapisan-lapisan atasnya. Nah, sebagaimana penambangan nikel di apa namanya di batuan ultramafik atau bekas lempeng samudera yang naik ke permukaan, eh, penambangan Re itu juga mengambil si lapisan clay-nya ini. Jadi clay-nya diambil, kemudian ditumpuk di suatu tempat, eh, tumpuk suatu tempat itu namanya menggunakan konsep penambangan namanya heap leaching. Nah, heap leaching ini adalah proses yang digunakan untuk menambang Re. Jadi setelah apa namanya setelah eh, tanah di atas granit itu apa diambil terus dikumpulkan. Nah, dikumpulkan kemudian ditumpuk menjadi heap ini, tumpukan tanah ini. Ini tumpukan tanah eh, bekas lapukan granit. Jadi granit melapuk, tanahnya kemudian diambil, dikumpulkan suatu tempat, kemudian di tanah itu di atas tanah itu diinstal dipasang keran. Keran ini dia menyemburkan air. Air ini dikasih asam atau basa. Jadi air asam atau basa ini dia menyerap ke tumbukan tanah yang ini yang mengandung logam-logam tanah langka ini atau mineral-mineral Re ini. Kemudian apa namanya air asam ini membawa mineral Re ini ini apa namanya ke bawah tumpukan. Jadi si mineral Re yang di tanah ini kecuci sama air, kemudian air cuciannya itu dikumpulkan di suatu ini apa namanya suatu kolam. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tumpukan tanah ini ya, tanah yang berisi mineral Re. Di sini digunakan dalam konteks ini ya, konteks penambangan emas sama perak ya, tapi di Re konsepnya sama konsepnya. Jadi tumpukan tanah yang yang bekas lapukan granit ditumpuk di situ, disemprot air yang asam atau basah. Nanti air asam atau basah ini dia mencuci mineral Re ini. Air bekas cuciannya itu kemudian dikumpulkan
di suatu kolam yang dilabeli di sini adalah Prague Solution Pond. Nah, kemudian kolam berisi air asam atau basa yang mengandung mineral RE cucian dari HIP-nya ini kemudian masuk ke recovery plant atau suatu ini ya suatu bangunan atau operasi untuk mengambil mineral-mineral RE dari si air cuciannya itu. Nah, setelah diambil dan dimurnikan si mineral RE ini nanti kemudian ekspor ditransportasikan ke pabrik yang menangani pembuatan apa namanya benda-benda elektronik, HP, mobil elektronik, baterai dan teman-temannya. Seperti itu. Jadi itulah bagaimana cara menambang RE dari ini ya bekas lapukan granit. Dan ini RE ini dia specifically hanya di lapukan granit yang berada di lempeng benua. Jadi kalau lempeng samudra itu dia sumber nikel dan magnesium, kalau lempeng benua dia sumber REE. REE. Kadang juga ada ini ya apa aluminiumnya juga, aluminium sama besi. Tapi yang lagi in sekarang ini adalah REE ini. Nah, Indonesia ada nggak Indonesia? Indonesia kebetulan ada granitnya tapi RE-nya nggak diambil. Karena mungkin tipe granitnya mungkin kurang ekonomis untuk ini ya, untuk penambang RE ya. RE ini yang lagi ini itu adalah di Cina. Ini masih sama juga seperti tadi RE. Nah, nah untuk mencari RE ini caranya gimana? Itu ada beberapa metode yang itu menggunakan powerhouse. Powerhouse ini adalah suatu piranti ya. Piranti ini piranti kecil. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu di mana ada granit dan di mana ada tanah bekas lapukan granitnya itu, kemudian tanah itu kita masukkan ke piranti powerhouse ini untuk menguji kandungan-kandungan kimianya. Apakah kandungan RE di tanah lapukan granit ini cukup ekonomis untuk ditambang atau enggak? Ini menggunakan powerhouse. Ini karena ini dia apa alatnya kecil ya, jadi istilahnya dia hanya memberikan kita gambaran kasar mengenai kandungan RE di granit. Nah, untuk kandungan persisnya, itu kita harus melakukan namanya XRF atau X-ray Fluorescence Analysis. Nah, setelah kita melakukan dua ini, kita tahu lokasi-lokasi garis besar di mana area itu tinggi. Nah, baru kemudian kita melakukan pemetaan geologi atau geological mapping. Nah, geological mapping ini istilahnya kita melakukan interpolasi dari data-data yang ditemukan oleh survei dari Powerhouse dan XRF ini. Gitu. Jadi kita punya sebentar ya kalau istilahnya gini kita punya misalnya ini ya hijau tuh ini saya gambar di sini biru itu dia kandungan RE-nya rendah, merah itu tinggi, hijau tuh jadi dia menengah. Saya kita punya ini ya biru 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 di sini dari hasil survei Powerhouse di sini ini survei Powerhouse ya titik-titik kayak gini ya misalnya ya. Nah ini kayak gini. Nah pemetaan geologi itu tugasnya itu adalah dalam tanda kutip mengekstrapolasi hasil pemetaan ini. Nanti kita bisa bikin semacam kayak zonasi. Oh ini anu apa granit tipe anu tipe sekian. Kandungan RE-nya dia tinggi seperti itu. Nanti kemudian di sini kita bikin lagi delineasi. Oh ini granit tipe sekian. Kandungan RE-nya rendah. Tuh. Sisanya tidak ekonomis. Sisanya biru. Tidak memiliki kandungan RE yang ekonomis. Nah, jadi nanti dari pemetaan geologi ini kita bisa mengkonsentrasikan atau kita bisa memfokuskan di mana kita mau menambang RE yang yang akan kita gunakan untuk keperluan-keperluan elektronik. Nanti setelah kita menemukan lokasi yang potensial untuk RE, baru kita apa namanya membangun smelter dan lokasi-lokasi untuk memurnikan si RE ini. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memurnikan RE, yaitu menggunakan ion exchange, yaitu menggunakan prinsip osmosis. Yang kedua menggunakan frog flotation. Kalau misalnya bijinya cukup besar, nanti bisa juga menggunakan metode-metode lain yang eh, detailnya di luar mata kuliah ini. Nah, selain logam tanah langka atau REE, ada sumber daya lain di granit yang bisa kita manfaatkan, yaitu sumber daya mineral radioaktif. Di sini
ada dua mineral atau dua mineral radioaktif yang terdapat di kita yang bisa kita gunakan, yaitu zirkon dan monazit. Ini yang uranovan ini diabaikan saja. Ini saya coba saya cross ini ya. Ini mana nih? Rectangle. Ini tidak apa namanya ini salah ini. Itu. Nah, ini zirkon dan monazit. Nah, zirkon dan monazit ini cukup spesial karena dia apa namanya memiliki kandungan mineral radioaktif yang cukup tinggi. Dalam hal ini thorium dan uranium. Nah, selain itu kedua mineral ini juga cukup ini ya mineral ini cukup ini ya cukup durable ya, cukup durable, cukup bandel. Dalam hal ini apa namanya kalau zirkon sama monazit ini dia itu bisa bertahan dalam situasi P dan T yang tinggi, situasi pressure dan temperatur yang tinggi. Jadi kalau zirkon ini dia apa namanya walaupun batuan yang mengandung zirkon itu dia sudah termetamorfosis, sudah meleleh, tapi zirkon ini dia tetap bisa bertahan seperti itu. Karena zirkon ini dia apa namanya cukup cukup durable kristalnya itu. Nah, zirkon ini dia baik zirkon maupun monazit dia mengandung thorium dan uranium dan ini bisa apa namanya bisa diekstrak mineral radioaktifnya untuk apa namanya untuk membuat bahan bakar reaktor nuklir atau senjata nuklir. Di Indonesia zirkon sama monazit ini ya cukup jarang ya, tapi yang paling potensial tuh di Kalimantan itu zirkon dan monazit ini. Tapi di negara-negara lain seperti kayak di Brazil atau di Afrika Selatan ini dua mineral ini cukup banyak ya karena mereka tadi terletak di atas keraton. Jadi apa namanya kerak benua yang umurnya cukup tua, jadi sudah tererosi cukup 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 lama, sehingga ketika mineral itu sudah terlarut, sudah melapuk, sudah hilang entah kemana. Tapi zirkon dan monazit karena dia itu berat dan durable, artinya dia bertahan dan apa namanya dan mereka terkumpul di satu tempat di apa namanya di satu tempat bisa di pantai, di lembah-lembah itu. Nah, karena dia terkumpul di tempat dan terfokus, maka mereka apa namanya menjadi sangat ekonomis untuk ditambang. Karena buat apa kita memisahkan lagi orang dari dipisahkan oleh alam gitu kan, seperti itu. Nah, itu jadi mengenai granit dan apa namanya dan sumber dayanya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, ini karena apa namanya? Karena baterainya udah mau habis, jadi saya matikan kameranya. Cuma ini tadi salah nyolokin tempatnya, colokinnya kecolokan yang mati. Oke, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ini nanti anu ya, apa namanya? Saat ini beserta material-material tambahannya seperti biasa akan saya share di My Test Classroom. Dan nanti untuk minggu depan insya Allah kuis. Jadi kuisnya dari materi awal yaitu plate tektonik sampai ke apa namanya jenis-jenis kerak, kerak benua, kerak samudera dan sumber daya elemen terkait. Nanti setelah itu baru kita lanjut ke materi selanjutnya minggu ke-6 dan ke-7 yaitu jenis-jenis batuan dan prinsip-prinsip stratigrafi dan geologi. Oke, ada kalau tidak ada pertanyaan, saya cek dulu absennya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apa namanya saya cukupkan dulu di sampai sini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Meeting akan saya stop dalam satu, dua, tiga.